Oke teman-teman, jadi bersama Om di sini ya akan belajar bahasa Inggris dari basic banget nih dan bahasanya saya usahakan segampang mungkin pakai bahasa bayi. Ya jadi bagi teman-teman yang masih SD, SMP, SMA maupun sudah kuliah dan juga udah kerja yang baru pertama kali belajar bahasa Inggris, silahkan mampir di sini, oke? Karena sebelum kita belajar bahasa Inggris masuk ke tenses, grammar-grammar yang advance, ya gak usah pusing-pusing. Kita mulai dari yang namanya part of speech, itu wajib banget ya, dan harus paham dulu nih ini sebelum kita nanti bahas ke tenses-tensesnya. Nah, part of speech itu apa sih? Jadi part of speech itu adalah kelas kata, ya. Kelas kata yang kayak gimana? Ya jadi kayak kita misal ada kalimat ya. Ada kalimat dalam bahasa Indonesia dia makan bakso ya. Dia itu apa sih? Oh, dia itu kata ganti dari siapa? Misal namanya Dani gitu ya. Oh, Dani kita ganti menjadi dia. Nah, makan ini adalah kata kerja ya, si kata kerja ini atau dalam bahasa Inggris kita sebut dengan verb. Lalu bakso, apa yang dimakan oleh si Dani? Oh, bakso ini adalah noun-nya seperti itu. Nah, itu kurang lebih part of speech itu seperti itu ya. Nah, dalam bahasa Inggris part of speech itu ada pronoun, ada adjective, noun, conjunction, adverb, verb, interjection dan preposition. Apa sih itu? Ya, kita akan bahas satu persatu nanti. Nah, tapi yang pertama, teman-teman harus tahu dulu nih bahasa gampangnya ya. Kalau pronoun itu intinya adalah kata ganti. Ya, misal kayak dia laki-laki, kata gantinya apa? Oh, he gitu. Ya, misal si Fanny perempuan ya. Jadi kata gantinya adalah she. Gitu. Katakanlah di situ ada Jono, ada Johnny, ada Theo, ada Fanny, ada Theo dan lain-lain ya. Itu kata gantinya menjadi they atau mereka. Itu pronoun, teman-teman. Nah, lalu ada yang kedua ada adjective. Adjective itu kata sifat ya, teman-teman. Ya, jadi kata sifat kayak oh, smart, beautiful, cantik ya. Ada contohnya kayak terlambat ya, late. Ada lagi mungkin handsome, ganteng kayak gitu. Lalu yang selanjutnya ada noun. Noun itu kata benda ya, kata benda ya. Anggaplah benda-benda di sekitar kita aja gitu. Ada motor, itu kata benda ya, ada HP, ada buku, rumah, mobil. Ya, termasuk profesi-profesi itu juga kata benda ya, dokter, guru dan lain-lain. Lalu masuk ke selanjutnya ada namanya conjunction. Nah, conjunction ini bahasa gampangnya itu kata hubung ya, teman-teman ya. Jadi kata hubung yang menghubungkan antara satu dengan yang lainnya. Misal kayak saya dan Ani ya, ada I lalu digabungkan dengan N dan gitu. Oke, lalu ada adverb gitu. Adverb itu kata keterangan, teman-teman. Misal kata keterangan yang kayak gimana? Kata keterangan yang ini menjelaskan gimana sih aktivitas itu? Ya, gitu. Contohnya, saya nyetir mobil. Ya, saya nyetir mobil. Nah, gimana saya nyetir mobilnya? Oh, dengan cepat. Oh, pelan-pelan gitu. Itu namanya adverb atau kata keterangan. Jadi menerangkan gimana sih aktivitas saya itu. Nyetirnya kayak gimana sih? Oh, nyetirnya dengan kencang banget. Nyetirnya dengan pelan-pelan gitu. Jadi dengan pelan-pelan atau keterangan, kata keterangan adverb. Lalu verb itu kata kerja ya. Kata kerja ya intinya aktivitas lah gitu. Aktivitas kita misalnya apa? Makan, tidur, aktivitas menari, berenang, berlari, itu semuanya verb kata kerja ya. Lalu ada interjection. Interjection itu bahasa gampangnya apa ya? Kata seru ya mungkin ya, atau kita bisa sebut kayak kita gunakan kayak kaget, waktu kita shock ya. Misal kayak kita bilang, waduh, oh, atau oh my god. Nah, itu juga interjection. Gampang ya interjection ini. Lalu yang terakhir ada preposition. Preposition itu kata depan, teman-teman. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia kita bisa sebut kayak gini nih. Saya makan di rumah. Ya, di-nya itu loh yang disebut dengan preposition gitu. HP ku
di atas meja. Nah, di atas ini disebut dengan preposition ya, atau dalam bahasa Inggris mungkin ada in, ada on, ada at, ada under di bawah ya, ada below, ada behind, ada behind ya, dan lain-lainnya. Seperti itu teman-teman. Itu pengenalan dengan part of speech. Nah, kalau bingung ngafalin, aduh ini kayak gimana sih ngafalinnya biar gampang. Sebenarnya gampangnya itu kita lihat nih di sini. Ada huruf awal P, A, N, C, A, V, I, dan P. Kalau kita baca menjadi apa? Menjadi P for pronoun, A for adjective, N for noun, C-nya untuk conjunction, E-nya adverb, V-nya untuk verb, I-nya untuk interjection, dan P-nya untuk preposition. Jadi dibaca Pancavip. Udah hafalin aja Pancavip gitu. Pancavip, P-nya pronoun, adjective, noun, conjunction, adverb, verb, interjection, dan preposition. Jadi itu pengenalan part of speech-nya. Saya belum bahas secara detail dulu ya ini ya. Nah, nanti untuk pembahasan selanjutnya kita akan bahas apa dulu. Nanti teman-teman boleh komen atau langsung saya jelaskan nantinya. Oke, thank you teman-teman. Bye-bye.